Halo semua, perkenalkan nama saya Alvan Nugraheni. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu semantik. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu semantik? Jika belum, mari simak videonya. Nah, apa itu semantik? Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat. Artinya dalam bahasa itu sendiri tanpa tergantung pada situasi. Nah, semantik ini membantu kita memahami arti yang tepat dan jelas dari kata atau dari kalimat itu sendiri. Nah, untuk anak SD, semantik diarahkan agar mereka bisa memahami arti kata dan kalimat, menggunakan kata secara tepat dalam konteks, dan juga membedakan makna literal atau makna yang sebenarnya dan makna kiasan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran semantik untuk anak SD. Yang pertama itu, anak-anak dapat mengenal dan memahami arti kata atau kosakata baru. Yang kedua itu anak mampu membedakan kata bermakna yang sama seperti sinonim dan makna kata yang berlawanan seperti antonim. Yang ketiga itu anak dapat mengerti makna kata kiasan atau peribahasa-peribahasa. Yang keempat itu anak bisa menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat sesuai dengan maknanya. Nah, adapun contoh dari semantik ini. Contohnya itu seperti ibu menanam bunga. Nah, artinya kalimat ini berarti ibu melakukan kegiatan menanam bunga di tanah atau pot. Nah, dari kalimat tersebut kita tahu siapa yang melakukannya. Yang melakukannya adalah ibu. Dan apa yang dilakukannya? Yaitu menanam dan juga objeknya yaitu adalah bunga. Nah, adapun contoh kalimat yang kedua yaitu ayah membaca buku di kamar. Nah, makna dari semantik itu ayah melakukan kegiatan membaca dan tempatnya itu berada di kamar. Nah, dengan belajar semantik, anak-anak ini bisa memahami setiap struktur dan arti kalimat secara yang lengkap. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada langkah-langkah untuk mengajarkan semantik di anak SD. Yang pertama itu gunakan konteks yang dikenali anak. Nah, anak-anak ini memahami makna lebih mudah jika dikaitkan dengan hal yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya itu jelaskan kata manis sambil kita menunjukkan gula, buah, dan juga sikap orang. Nah, manis ini berarti bisa menggambarkan makanan dan juga sifat orang, seperti orang yang ramah, seperti itu. Yang kedua itu gunakan media visual dan audio visual. Nah, anak-anak di SD itu biasanya belajar paling baik dengan dengan bantuan gambar, lagu, dan juga video. Contohnya itu seperti kita menaruh gambar dua makna. Seperti bintang. Nah, bintang ini bisa digambarkan dua makna seperti bintang-bintang di langit dan juga bintang pemain film. Nah, adapun juga ada video animasi pendek tentang perbedaan seperti perbedaan matahari dan juga panas hati. Selanjutnya itu ada buat kegiatan bermain bahasa. Nah, belajar semantik lewat permainan membuat anak-anak itu biasanya cenderung lebih tertarik dan juga lebih aktif. Nah, adapun beberapa permainan-permainan seperti tebak sinonim atau antonim, jadi guru menyebutkan kata anak menebak lawannya. Selanjutnya itu kartu kata. Pasangkan kata dengan gambar atau definisinya. Selanjutnya ada kotak kata. Pilih kata dari kotak lalu buat kalimat dengan kata itu. Contoh latihan semantik untuk anak. Nah, contohnya itu sinonim dan juga antonim. Nah, sinonim itu seperti kata besar. Nah, sinonimnya dari kata luas dan juga gede.
Nah, kalimat contoh kalimat antonim yaitu panas. Nah, lawan kata yaitu dingin. Selanjutnya itu tebak makna. Seperti apa makna dari ia menolong teman yang terjatuh? Nah, anak-anak dapat menjawab, dia membantu temannya yang sedang kesusahan. Selanjutnya itu adalah melengkapi kalimat. Seperti ibu sedang titik-titik-titik di dapur. Nah, anak-anak dapat mengisi dengan kata memasak, membersihkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada media yang cocok digunakan dalam pembelajaran di SD. Yang pertama itu media gambar atau flashcard. Nah, ini menjelaskan kata bermakna ganda atau sinonim dan antonim. Yang kedua itu ada video animasi. Nah, ini memperlihatkan cerita dan peribahasa dengan visual yang lebih menarik. Selanjutnya itu ada papan kata. Ini menempelkan kata-kata yang sedang dipelajari. Nah, demikian penjelasan mengenai semantik. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami bagaimana kata dan kalimat itu penting dalam berkomunikasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh kita sebagai guru, orang tua, maupun anak-anak di rumah dan juga yang ada di sekolah. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.